Tottenham menunjukkan ada masa depan cerah setelah Harry Kane pindah, dengan kemenangan 2-0 atas Manchester United pada hari Sabtu. Sementara itu pesaing di 4 besar, Liverpool mendapat kartu merah untuk Alexis Mac Allister, tetapi mampu mengalahkan Bournemouth 3-1. Dalam pertandingan pertama Ange Postecoglou di Stadion Tottenham Hotspur, tim tuan rumah unggul berkat gol Pape Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez. Setan Merah melanjutkan start yang lamban dengan awal yang cerah, ketika Bruno Fernandes seharusnya menyundul peluang emas di pertengahan babak pertama. United terlihat mandul tanpa striker baru Rasmus Højlund karena cedera. Sementara itu bos Chelsea, Mauricio Pochettino, menderita kekalahan pertamanya saat timnya dihajar 10 pemain West Ham 3-1. Penampilan Michail Antonio dan kegagalan penalti Enzo Fernandez menenggelamkan The Blues. Apa yang dimainkan pada Sabtu malam, dan dalam kemenangan pembukaan mereka atas Wolves, akan menjadi pengingat cepat bahwa skuad United ini memasuki musim baru dengan berbagai masalah lama mereka. Mereka adalah The New Tottenham Hotspur. Tim tuan rumah yang tidak berpengalaman, justru sebaliknya. Mereka begitu energik dan bersemangat menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ten Hag memiliki 22 tembakan pasukannya di Tottenham, hanya berhasil 6 tepat sasaran, dan hasilnya ditandai dengan sejumlah kesalahan. Yang paling mencolok adalah sundulan Bruno Fernandes di babak pertama. Ini adalah gejala dari skuad mereka yang tidak seimbang dan pendekatan perekrutan yang aneh, sehingga ketidakhadiran Højlund berarti mereka sangat kekurangan alternatif. Permainan Wolves mengilustrasikan kelemahan mereka di lini tengah dan kekalahan ini menambah urgensi pada situasi itu. Mason Mount adalah pemain berkaliber tinggi yang akan beradaptasi, namun sejauh ini kemitraannya dengan Fernandes tidak berhasil. Mereka tampaknya tidak mengenali ritme permainan satu sama lain, dan Casemiro menjadi rentan. Ada 2 kejadian di babak pertama di mana Pape Matar Sarr mampu berlari tanpa terlacak sejauh 50 yard atau lebih melalui tengah lapangan yang berpuncak pada peluang. Ketika dia mencetak gol pembuka, itu diikuti oleh gerakan yang sama ke kotak penalti, seperti yang dilakukan oleh Yves Bissouma dan James Maddison yang brilian di sebelahnya. Penurunan intensitas setelah jeda ditunjukkan oleh kelesuan Rafael Varane dan Christian Eriksen dalam membangun serangan. Hal yang sama tidak berlaku untuk Tottenham, yang telah menjalani transplantasi gambar di bawah Ange Postecoglou. Tim muda mereka memainkan sepak bola menyerang yang luar biasa. Tak kenal takut, cepat, brilian, kebalikan dari tim yang mereka kalahkan. Crystal Palace dikatakan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak kiper Manchester United, Dean Henderson, sebelum hari batas waktu transfer. Penjaga gawang Inggris telah dimasukkan dalam skuad matchday untuk 2 pertandingan pertama musim Liga Premier yang baru. Namun, diperkirakan dia akan pergi dari klub sebelum jendela transfer ditutup. MU terbuka untuk ide kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian potensial di akhir musim. Menurut The Sun, tim elang saat ini memiliki 2 slot pinjaman yang tersedia untuk pemain baru. Henderson mungkin datang untuk bersaing dengan Sam Johnstone, produk Akademi United lainnya, untuk posisi starter penjaga gawang, dengan Vicente Guaita dipastikan akan pergi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim Manchester United sedang merencanakan langkah untuk menandatangani pemain internasional Yunani nomor 1, Odysseas Vlachodimos. Kiper akan dijadikan backup ke Andre Onana. Langkah ini diambil karena Dean Henderson dikaitkan dengan kepindahan ke Crystal Palace. Vlachodimos telah berada di Benfica sejak 2018 ketika dia didatangkan dari Panathinaikos dengan harga sekitar 2 juta pound. Dia memperbarui kontraknya awal tahun ini, yang sekarang berjalan hingga 2027. Romano juga melaporkan musim panas lalu bahwa Vlachodimos masuk radar Manchester United. Manchester United tanpa pemain berjersey nomor 1 saat ini, dengan kiper pilihan pertama baru Andre Onana memilih nomor punggung 24.
Nomor pilihan Vlachodimos bahkan lebih edan. Dia memakai nomor punggung 99 untuk Benfica. Ini adalah nomor punggung yang tidak pernah dipakai di Manchester United, dan sedikit keanehan yang mungkin dikejar oleh kiper cadangan potensial. Manchester United masih akan aktif di bursa transfer sebelum akhir jendela transfer, menurut Fabrizio Romano. Erik ten Hag masih ingin mengontrak gelandang baru, sementara bek tengah juga menjadi prioritas jika Harry Maguire akhirnya meninggalkan klub musim panas ini. Saat ini kesepakatan dengan West Ham telah gagal dan mereka malah mengontrak Konstantinos Mavropanos. Romano telah mengungkapkan bahwa MU ingin mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich, sementara mereka memiliki 4 opsi transfer sebagai bek tengah. United juga masih memiliki Sofyan Amrabat, tetapi penting juga bagi mereka untuk menjual Donny van de Beek. Dan Romano juga mengungkapkan daftar 4 bek tengah yang diincar Ten Hag. Sebelum akhir jendela transfer, dengan pemain Bayern Munich, Benjamin Pavard tetap menjadi prioritasnya. Romano menambahkan bahwa Jean-Claire Todibo tetap ada dalam daftar, tetapi Benjamin Pavard adalah opsi prioritas. Lalu ada juga Edmond Tapsoba dan Marc Guehi sebagai pemain yang diapresiasi tapi, saat ini, bukan prioritas untuk Manchester United. Sementara itu mantan pemain MU, Axel Tuanzebe, telah setuju untuk bergabung dengan klub promosi, Luton Town. Ini terjadi setelah lulusan akademi tersebut meninggalkan United musim panas ini, setelah kontraknya habis. Ada minat dari tim-tim di EFL dan bahkan Liga Saudi, tetapi tampaknya dia masih akan bermain sepak bola Liga Premier. Mantan bintang United itu akan bergabung dengan mantan rekan setimnya, Tahith Chong, di Kenilworth Road. Manchester United masih akan aktif di bursa transfer sebelum akhir jendela transfer, menurut Fabrizio Romano. Erik ten Hag masih ingin mengontrak gelandang baru, sementara bek tengah juga menjadi prioritas jika Harry Maguire akhirnya meninggalkan klub musim panas ini. Saat ini kesepakatan dengan West Ham telah gagal dan mereka malah mengontrak Konstantinos Mavropanos. Romano telah mengungkapkan bahwa MU ingin mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich, sementara mereka memiliki 4 opsi transfer sebagai bek tengah. United juga masih memiliki Sofyan Amrabat, tetapi penting juga bagi mereka untuk menjual Donny van de Beek. Dan Romano juga mengungkapkan daftar 4 bek tengah yang diincar Ten Hag. Sebelum akhir jendela transfer, dengan pemain Bayern Munich, Benjamin Pavard tetap menjadi prioritasnya. Romano menambahkan bahwa Jean-Claire Todibo tetap ada dalam daftar, tetapi Benjamin Pavard adalah opsi prioritas. Lalu ada juga Edmond Tapsoba dan Marc Guehi sebagai pemain yang diapresiasi tapi, saat ini, bukan prioritas untuk Manchester United. Sementara itu mantan pemain MU, Axel Tuanzebe, telah setuju untuk bergabung dengan klub promosi, Luton Town. Ini terjadi setelah lulusan akademi tersebut meninggalkan United musim panas ini setelah kontraknya habis. Ada minat dari tim-tim di EFL dan bahkan Liga Saudi, tetapi tampaknya dia masih akan bermain sepak bola Liga Premier. Mantan bintang United itu akan bergabung dengan mantan rekan setimnya, Tahith Chong, di Kenilworth Road. Gelandang Paris Saint-Germain, Marco Verratti, berharap untuk menyelesaikan kepindahan ke Arab Saudi musim panas ini, meskipun Manchester United dan Bayern Munich telah ditawari kesempatan untuk transfer terlambat untuk pemain Italia itu, menurut 90 Min. Pemain berusia 30 tahun itu ingin meninggalkan juara Prancis sebagian karena perlakuan klub terhadap teman dekatnya, Kylian Mbappe dan Neymar. Al-Hilal, yang menyelesaikan penandatanganan Neymar awal pekan ini, telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Verratti bulan lalu, tetapi kesepakatan gagal karena mereka tidak mau memenuhi harga yang diminta PSG sebesar 51 juta pound. Meskipun Al-Hilal telah mengundurkan diri dari balapan,
Saingan Liga Pro Saudi Al Ahly mendaftarkan minat mereka dan percaya bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan dengan PSG. Namun, Verratti masih bisa ditawari kesempatan lain untuk memperpanjang karir klubnya di Eropa. Perantara yang bekerja untuk gelandang tersebut telah memberitahu tim di seluruh benua tentang ketersediaannya, termasuk MU dan Bayern Munich. Setan Merah telah tertarik untuk membawa Sofyan Amrabat untuk memperkuat opsi lini tengah mereka, dengan kurangnya kedalaman yang diperlukan. Juara Bundesliga Bayern juga dikaitkan dengan penguatan lini tengah jendela transfer ini, terutama kehilangan penandatanganan Declan Rice ke Arsenal. Namun, kecil kemungkinan MU atau Bayern akan menyamai tawaran apapun dari Al Ahly, atau memenuhi label harga PSG sehingga Verratti diharapkan pergi ke Arab Saudi sebagai gantinya.